bisa dapat 30 juta dalam 4 bulan. 4 bulan ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Kompas Seribu di channel Petani Muda Liwa. Dan di sini saya kedatangan tamu Bang siapa? Bang Hermawan. Dan di sini dia lagi studi, ingin belajar tentang budidaya tomat. Dan kami di sini akan membahas tentang bagaimana cara mengirit modal atau memangkas modal tanaman tomat dan bisa menghasilkan buah yang banyak dan produksi yang berlimpah. Dan di sini kami lagi bersama juga petani tomat Lek Miswan, dan dia juga bekerja sama sama saya, dan sekarang dia lagi menanam cabai tomat, cabai setan ya. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang bagaimana cara memelihara tomat tanpa mulsa dan cara membendeng tomat ini. Ya, Bang Hermawan, coba apa yang dipertanyakan? Untuk ini dasaran pakai pupuk kandang ya. pupuk kandang kimianya Belum pakai. belum. Kalau pakai mulsa kan biasanya ada dasarannya kayak kimianya kayak KCL, SP36 itu dia masuk gak? Nah, ini belum ini. Ya sebenarnya kalau kita pakai mulsa itu Bang, karena kita pakai mulsa kan kita tutup duluan. Iya, kita tutup. Nah kalau kita tanpa mulsa kita bisa belakangan. Oh, belakangan. Ini artinya buat memangkas modal yang hal seperti ini ya. Iya. Tujuannya tanpa mulsa ini kan tadinya kita kan mikirnya gini. Kalau cara berpikir saya ya, tadi awalnya kalau kita pakai mulsa, sekarang kan mulsa udah naik lagi nih harganya, betul. kan. Nah untuk biaya tanam ini sekitar berapa rantai? Tiga rantai, 2 mulsa ya, 2 gulung mulsa ya, satu ya, satu mulsa kan perkisaran harga sekitar 800 itu yang bagus kan. 800.000 itu kita bisa beli ini apa, obat kimia. Oh iya. Jadi kita limpahkan ke situ, Dialihkan untuk ke pupuk. pupuk. Nah sekarang obat-obatan juga kan naik. Jadi kita bagaimana cara kita untuk memangkas modal itu supaya makanan tanaman ini tercukupi. Jadi kalau kita pakai mulsa kan, kita pakai mulsa satu lanjaran ini kita bikin satu, itu udah banyak biaya yang kita keluarkan. Nah kalau ini kan sistemnya nggak pakai mulsa, terus main sistem gapit ya, sistem main gapit kayak gini, satu lanjaran bisa menopang sekitar 4 atau 3 batang. Nah kalau dihitung-hitung dari sini lanjaran berapa ini perbandingannya? Cuma 3.000 ya, 900 batang. 900 batang tomat. Nah itu kalau kita pakai lanjaran kan, nah, tinggal lanjaran. kita kali 2 umpamanya kali 1.200, berarti itu udah ngirit berapa? iya. Kisaran harganya kan kita bisa limpahkan untuk pembelian obat-obatan di situ. Kalau ini sekarang udah berapa lanjaran? Ini 900 ya. 900 lanjaran. Oh ini 900 lanjaran seharusnya. Kalau pakai mulsa biasanya Pakai lanjaran satu berapa? sekitar 2.000-an. Nah 2000 ke 900 kan udah jauh tuh. Udah jauh, memang 1.300 lanjaran ya. Iya. Berkurang. Nah itulah 2000 aja kita kalikan 1.200 udah berapa? Bisa buat biaya perawatan lain. Perawatan. Selain itu dengan cara begini kita bisa mengirit upah kerja. Kalau kayak gini sistem cara gapit kayak gini Bang ya, kita itu nggak perlu lagi memanggil ibu-ibu sekitar. Kalau kayak gini kan nali ibu-ibu kan, biasanya kita panggil bisa 3-4 orang ya. Itu bisa berapa kali nali itu dalam
sampai finish? Berapa? Kalau cara gapit gini, Kalau cara biasa, Biasa. metode biasa biasanya sih 3 kali. 3 kali itu 4 orang ya. Ya kalau ibaratnya kayak gini tadi ya, kita kalkulasikanlah semua dengan Lanjaran ya. lahan yang 3 rantai ini, kita hitung apa lanjaran kita beli baru Musa itu satu gulung 800 ya. 800, Lanjarannya 2000 berarti jadi 1000. Kan itu tetap pakainya 900 kan. 2.500.000. Enggak, kalau yang kemarin kan 900 juga lanjarannya yang enggak kepake. Enggak, Untuk kalau pohonnya ini- kan 1100 berarti. Harusnya 2000 kan? 1100 kali 1200. Ya. Gimana sih? Sorry gini. Jadi kalau kita pakai satu-satu kan itu mainan 2.500 ya. Iya. 1,5 bungkus tadi kan? Iya. 2.500 kali 2.000 itu 5 juta. Tapi ini kita pakai bendeng main dua lanjaran 3 4 ini cuman 900 lanjaran. 900 kali 2 1.800.000. 5 juta kurang 1.800.000 berarti pengiritan 3.600.000 untuk lanjaran. Untuk lanjarannya aja. Untuk lanjaran. 3.600 tambah mulsa 800. Mulsa mainan berapa mulsa nih Bang kalau pakai mulsa? 1 gulung. Cuman 1 gulung ya. Berarti 3.600.000 tambah 800 itu di 4.100.000 ya. 4.100.000 dan itu tadi kalau misalnya kita pakai lanjaran satu-satu itu kita ngupah orang. Berapa kali ngikat Bang sampai panen? 3 kali sampai 4 ya. 3 kali, kita taruhlah 3 kali ya. Satu kali ngikat berapa orang? 4 orang. 4 orang. Satu kali ngikat itu berapa hari itu Bang? 2 hari. 2 hari. 4 orang. Satu orang itu berapa gajinya? 50 kalau dia. 50 200, 2 kali 2 400, 400 kali 3 1.200.000, 41 tambah 1.200.000, 53 ya. 5.300.000. Nah, itu penghematannya ada di angka 5.300.000. Setengah modal dari pakai mulsa. Iya, 50% 5 lah ya. Iya, 50% kita udah pangkas. 5.300.000. Jadi kalau kita mau boros di Pupuk, mending pupuk, kita alihkan ke pupuk Iya. kan. Ya, untuk hasil dia pakai mulsa dan nggak pakai mulsa mempengaruhi banyak ya? Untuk hasil panen, produksi ya, hasil panen. produksi. Iya. Sebenarnya nggak jauh beda sih, Kak. Jauh beda ya. Jadi metode kayak gini, kita ini kan lagi ibaratnya lagi Uji coba masuk Yang tanpa eksperimen. mulsa. Ini udah 2 kali dia nanam. Panenan pertama kemarin dapat 90 kotakan. untuk lahan segini. Iya, lahan segini. Saya rasa itu yang kemarin kurang normal ya. Kurang normal. Ya. Jadi kita itu lagi belajar supaya gimana caranya dengan cara seperti ini kita bisa panen yang seperti di mulsa. Di mulsa itu sebenarnya tergantung yang nanam juga sih sebenarnya. Iya. Bisa kita panen lebih tingkatnya lebih tinggi, bisa juga kalah juga sih. Tergantung perawatan sih Bang. Iya, Cuman kalau kita pakai mulsa ini kan perawatan kita lebih ekstra. Kita harus lebih sering memperhatikan apa penyakit apa yang harus kita cegah gitu. Iya. Kalau nggak pakai mulsa ini kan kalau misalnya kayak cacar ini kan cepet dia untuk naik. Oh, rentan cepat ya dia. Iya. Nah, itu yang kita cari gimana caranya biar cacar ini nggak cepet naik. Kalau musim kemarau nggak seberapa ya. Ini kayaknya ini cacar kemarin pas musim hujan. Hujan ini kemarin langsung naik. Di sini kan ekstrim ya. Iya. Kalau masalah pemupukan kayaknya jauh lebih cepat kayak gini. Oh, lebih cepat Iya, lebih cepat kita pengerjaannya. Ini greenting apa kocor? Ini kemarin pas masa vegetatif kan Vegetatif. pakai kocor. Kocor. Kocor 2 kali. Nah, sewaktu gini kita Waktu generatif ini pakai gerinting aja. greenting. Iya. Takarnya berapa gram per pohon? Sekitar berapa ya? Mungkin setengah gelas lah. Berapa gram? Setengah. Untuk greenting. Iya. Gerinting. Ya, itu dua batang itu. Untuk 2 batang. Iya. Sekitar 2 gram lah. Ya, sekitar lah. Enggak, kalau setengah gelas itu setengah gelas apa itu? Yang gelas. Aqua. Aqua. Iya. Ya mainan 10
sampai 15 gram. Gitu ya. Untuk sekali gerinting Iya. sampai panen. Sampai panen. Cuman 1 kali gerintingnya dia Iya, sampai panen. sampai panen. Ini pupuk habis berapa karung? Cuman 50 kilo. 50 kilo Iya. pupuk kandang. Bubuk kandangnya kemarin dibikin 50 karung. 50 karung. Iya. Tanaman perkiraan 2000 pohon ya. Ini berapa ini? 900. Bungkus sekitar 2.500-an lah kemarin. Ini 2.500. Iya. Perkiraan 2500. Iya kalau 2 bungkus. Oh, itu tadi 900 Lanjarannya lanjarannya aja. karena Kalau sistem kita- gapit. Oh iya, kalau sistem itu kan satu-satu kan dia. Iya. Kalau satu-satu bisa 5.000. Iya. Iya kan? Iya tetap 2.500 ya. Iya. Tetap 2.500 lanjaran. Ini dari tanaman ini kurangnya apa, Le? Kalau diperhatikan Dari kecilnya ini mungkin ya. Karena agak kurus kan bawahnya tuh. Karena kegapit sawi kemarin itu. Oh iya, iya. Jadi apa ya? Ngebayang sawi. Iya, ngebayang sawi kemarin. Nah, dari obat-obatan, Le, mau tanya. Sebenarnya abang ini mau nanya obat-obatan kayak pencegah cacarnya, terus bagaimana cara menangani cacar ini setelah diserang cacar, apa obatnya gitu. Yang Lele lakukan apa? Mixnya itu apa aja? Obat-obat apa aja? Biasanya kita rolling sih. Victory kita pakai, biasanya kita kasih Orandis ya. Orang dia. Ya, mixnya. Terus nanti digilir lagi pakai Prokur gitu kan. Intervalnya berapa hari? Rollingnya, Rollingnya itu kan jaraknya. seminggu sekali lah ya. Oh seminggu sekali. Ya. Jadi Victory ya. Ya. Dari Victory dimix ke Orandis. Orandis. Nah, setelah nyemprot lagi kan Mix 4 lagi. hari Heeh. habis itu diganti lagi mixnya 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 pakai diganti. Prokur. Orandis. Oh, berarti Lele pakai fungi itu Victory aja, Ya. nggak ada yang lain? Enggak. Oh, Oh khusus enggak ada khusus Victoria aja. Iya. Victory. Jadi itu di mix sama itu Prokur. Oh prokur Iya. itu. Kalau untuk insek Tingset pakai nomor 9 Mas Pilan, ya, sama apa ini? Demolis. demo itu. Oh dia untuk pencegahan yang kutu-kutuan. Kutu-kutu Iya. ya. Kutu-kutu. Oh termasuk. Udah. Kalau untuk ulat-ulat sama aja. ulat, Biasanya menggunakan Prepaton itu. Prepaton. Udah. dia kan biasanya kalau udah mau panen ya banyak ulat gitu ya. Iya. Kalau udah tua apanya tomatnya ya biasanya banyak serangan ulat. Kalau cuaca panas juga kan dia banyak ulatnya ya. Iya. Biasanya. Ya, biasanya banyak Itu Prepaton ya. Prepaton. Nah, ini untuk pencampuran nih, Le. Kita kan ngomong soal mix. Nah, jadi misalnya Lele mau nyemprot nih interval, berarti ini seminggu sekali ya, kalau 4 hari sekali kan? Iya. 4 hari, iya 4 hari sekali, seminggu sekali. Jadi selama Lele nyemprot ini nge-mix itu apa aja yang di-mix? Ya, kalau pungi khusus pungi gitu kan, nanti dicampur racun. Jadi untuk Victory dengan Prokur. Victory. Prokur. Iya. Kalau Orondis enggak dimasukin yang Kayak sistem. obat-obat. Nah, itu nanti Oh, itu menyemprot nanti. ke depannya. Oh, berarti ya. ulat khusus ulat nah Iya. gitu. Oh gitu. Oh, berarti intervalnya berarti seminggu ini khusus lah untuk pungi, seminggu ke depannya Insek. insek. Hmm. Oh gitu. Jadi kayak kalsium, Le. Kalsium pakai juga ya. Pakai. Jadi langsung di mix semua, Jadi campur ini pungi itulah mungkin. dicampurin ya. Dicampurin. Kalau dia dicampurin. Dicampurin. Campur lah. Lele belum sekarang ini. Kalau kalsium ke pungi itu sebenarnya Lele udah pernah nggak sih nyoba nggak dicampur kalsium ke ini pungi? Belum sih, dari dulu emang nyemprot kayak gitu. Langsung ya. Iya. Langsung di mix gitu. Nah, coba sekarang kalau menurut saya sih saran saya lebih baik dipisah. Bisa ya. Lebih baik dicoba. Karena ini coba kita lihat dari tanaman lele ini. Perbandingannya Dari tanaman lele ini kita lihat karena udah keserang cacar. Kita lihat ini dari sini kan
udah mulai naik. Kalau menurut saya kalau lele pisah dia mungkin akan cepat sembuh, pulihnya cepat, karena kalsium itu mempengaruhi apa, fungsi dari fungi itu sendiri. Yang tadinya dia bisa langsung menyembuhkan jadi berkurang. Jadi terhambat ya. Iya, terhambat. Kalau cara ngetesnya itu ya kita coba di ember itu aja, kita coba. Dia pasti ada endapan-endapan yang ini Oh, iya, menggumpal. Menggumpal Kalau dia kurang cocok, iya. itu dia. Dia terpisah ya, jadi Iya. ada pembekuan Iya. di kalsium ya kalau dia di mix. Emang betul juga sih. Kalau lele coba seperti itu berhasil, berarti ya benar kan gitu. Nah, selain itu tadi modal udah ya, modal Oh iya, modal 5 juta bro. 5 juta sekian. 500. Dengan tanaman 2.500 ya, berarti satu pohonnya 2.000 ya. Iya. Ya. Hitungannya 2.000 rupiah ya. Itu berikut lanjaran ya, Iya. sama tenaga kerja. Iya. 2.000. Cukup ini. Ngirit. Ngirit ya. Standarnya kan 4.000, 5.000 ya. Iya. Standar kalau pakai mulsa gitu ya. Bisa. Per pohonnya 5.000, 4.000. Tapi ini udah tanaman kedua. Udah nyoba begini, udah kedua ini. Oh, udah kedua ya. Olah lahannya ya pertama. Karena kan habis panen kalau kayak gini kan olah lahan lagi. Oh, olahan lagi ya. Kalau kayak gini harusnya olahan dia ganti siring, ganti bedengan gitu. Iya. Ya, enak ya. Kalau aku mau nanya ini, karena Bang Miswan kan sebelumnya udah pernah pakai mulsa sama pakai lanjaran satu. Ya. Pengen nanya kekurangannya, karena mungkin teman-teman yang nonton ini jangan kita cuman ngomong untung pengiritan apa segala macam, tapi kayaknya mereka harus tahu kekurangannya dari kita sistem nggak pakai mulsa. Dan kalau bedeng kayak kurasa nggak ada kekurangannya ya. Lebih banyak ke minus plusnya ya. Iya. Karena udah penghematan dari lanjaran tadi, karena di sini harga lanjaran 1.200 satunya. Terus yang kedua penghematan biaya tenaga kerja kan gitu. Nah, kalau untuk yang mulsa ini kekurangannya dari pengalaman Bang Miswan ini apa nih Bang? Ya emang agak sedikit sih, kita dari rumput juga kan begitu cepat dia tumbuhnya kan kalau nggak pakai mulsa. Ya itu tadi sudah dibilang lebih ke kita harus lebih rajin lah istilahnya. Iya. Ke lahan. Yang lainnya ada nggak Bang? Kayak kerugiannya sebenarnya ini sih apa? Ya itu tadi cacat super naik ya. Iya. Penguapan tanah itu ya. Iya. Kena Jadi harus lebih rajin lah kalau kita nggak pakai mulsa ini. Oh, berarti selain rajin di kita gulma tadi, kita harus lebih ini ke tanaman ya, istilahnya tanaman ini kira-kira bakal sakit atau enggak. Terus pengobatannya juga, pencegahannya harus rutin gitu ya. Ya rutin dilihatin. Kita harus rutin gimana. Kayak gini kan. Itu kan cacarnya udah mulai naik dia kan. Nah, sebenarnya kalau umur seperti ini, daun bawah itu sebenarnya enggak seperti itu. seharusnya kalau dia normal. Ya, kalau dia normal, dia masih Tetap hijau, sehat dia ya. nggak kering seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pakai mulsa kan ya mungkin daun-daun seperti itu kan masih, ibaratnya kalau dia keserang penyakit dia masih 1-2 lah yang kena. Nah, Kalau seperti pakai itu. mulsa, kelebihannya pakai Iya. mulsa. Cuman ya itu tadi kita lihat dari segi apa, kerajinannya dia, kita harus sering-sering memperhatikan tanaman kita. Makanya kalau kita bertani itu harus pagi sore pagi kita harus sering keliling. Ngontrol. Iya, walaupun dia pakai mulsa juga, kalau kita nggak keliling ya sama aja. sama aja. Sama aja. Yang jelas kita harus lebih teliti ya Iya. terhadap apa mau tanaman itu. Iya. Kalau kita nggak pakai mulsa itu ya capeknya, ya tadinya cuma 1 kali, ini bisa 2 kali. 2 kali. Ya kayak gini kan dia harus ngoret nih kan. Nanti udah dari koretan itu kita harus nyemprot juga.
di bawah tanaman ini ya. Iya. Nah dia ini sistemnya udah satu baris satu lah ya. Iya. Satu baris satu, dia mempermudah itu tadi. Jadi kalau dia sambil ngores sambil bisa nyabutin rumput yang di bawah. Nah iya, ini kenapa nih Bang, ada yang satu baris satu, ada yang apa satu, kalau di sini bahasanya gulutan ya, kalau di Jawa sana bahasanya apa namanya, bedengan. Ada yang satu bedengan satu, ada yang satu bedengan dua. Kenapa itu? Lagi nyoba atau memang? Enggak, kemarin tuh emang ada kan satu baris itu ya. Heeh. Nah itu kan bekas semayan kemarin. Oh bukan semai. Oh berarti memang ini abang setting satu bedengan itu satu pohon lah istilahnya, satu baris gitu ya. Jadi yang ada dua ini gara-gara Bekas semayan. bekas semayan. Nah kenapa dibikin satu bedengan satu ini Bang? Biar pemuda nalinya bang. Oh mempermudah nalinya tadi. Penghematan lanjaran juga kemungkinannya. Enggak, dia mempermudah biar dia nggak terlampau ribet. Kalau dia dua gini, satu gini kan, dia harus muter. Oh. Ya, Di harus, tengah kita nggak bisa lewatin kan. harus ngelewatin lanjaran. Harus ngelewatin lagi, kita putar lagi gitu. Ini sekali narik, sekali langsung ngikat. Ada perbedaan jumlah ini nggak Bang? Jumlah batang tomat yang kita tanam nggak? Gimana? Kan kalau dua kan, apakah kalau dua itu kita nanam lebih banyak atau gimana? Atau Tuh mendingan satu-satu. Lebih ini, kalau dua dia jumlah luas lahan itu dia nggak berkurang banyak. Kalau satu-satu ini dia berkurang sedikit lah. jadi nggak ada perbedaan yang signifikan lah ya? Enggak ada. Cuman dia berkurang dari segi batang kayaknya. Iya maksudku. Dari kita lihat dari sini kan bedengan ini, Mm-mm. satu bedeng sama yang dua. Kita bisa lihat siring juga mempengaruhi luas lahan. Iya betul. Ya makanya mungkin teman-teman yang nonton kan, lebih baik saya nanam dua karena lebih banyak. Tapi kalau mungkin Bang Miswan berpikirnya kalau kita bikin satu bedengan satu, perawatan lebih mudah, hasil lebih banyak. Jadi kayaknya hitungannya sama aja gitu ya. Sama aja. Cuman dia memperhatikan, cuman mempermudah dia untuk menali. Menali dan spray untuk Mungkin penyemprotan juga penyemprotan lebih juga. lebih Cepat maksimal, tembus. lebih optimal. Lebih tembus. Dia kanan kiri ya Iya. semprotannya. Iya. Kalau itu kan yang satu bedengan dua tanaman kanan kiri dia kurang tembus mungkin Iya. ya, kalau ini Iya. ya kena kanan kiri. Kalau seperti ini kan dia satu jalur, dia memudahkan kita untuk spray ya, penyemprotan. Jika tembus dia Bisa rata kan. Rata dia nyemprot. Oh, jadi mungkin di sini teman-teman Bang Miswan ini gini, dikorbankan dia agak sedikit nanamnya dengan jumlah luas lahan yang sama, tapi yang dikejar adalah optimalnya buah itu. Bagusnya batang itu. Ibaratnya kalau kita nggak optimal merawatnya, mungkin satu pohon cuma 2 kilo, karena inoptimal bisa 4 kilo atau 5 kilo gitu Bang. Jadi yang dikejar itu kuantitas hasil panennya sama kualitasnya. Kuantitas. Ini perkiraan panen berapa lama lagi Bang? 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan lagi. Untuk hari ini harga tomat berapa Le? 9.000. 9.000. Harapannya gimana nih Bang Miswan nih untuk 1,5 bulan ke depannya nih? Bang rumah. Ya semoga aja harganya bertahan. Tapi harapannya harga berapa nih harapannya? Ya 8.000. Hah? 8.000 udah standar lah udah. Standar 8.000 ya. Udah mending enggak. Saya beli ya. 8.000. Ya menurut harga lah kalau nanti kan. 8.000 aja langsung cukup dia kan. Ya itulah, petani kan berharap gitu, nanti udah panen nggak 9.000. Tapi orang yang di pasar menjerit Le. Hah? Bahan pokok mahal semua katanya. Ya seperti itu, nanti kalau murah diam aja kan. Petani yang menjerit. Petani menjerit. Menjerit. Sama semua ada. Masa minyak aja yang mahal. Karena perawatannya kan mahal. Ya, roda kan berputar. Ya, kadang petani senyum, Kadang pun menangis.
Ya cuman kebanyakan petani banyak menangis. Ya, Iya. seperti itu udah hukumnya. Kebanyakan petani yang menangis. Seperti sekarang ini pupuk-pupuk kan mahal semua, bingung apa yang mau dipupuk. Apa yang mau dipupuk? Pakai pupuk apa? Sekarang banyak muncul pupuk-pupuk yang baru. SP, kalau dulu kan SP yang subsidi itu kan yang bagus loh. Nah, sekarang banyak muncul SP-SP yang non subsidi dengan kualitas yang sekian-sekian katanya. Setelah dikasih ke tanaman nggak sesuai. Nggak sesuai ini. Iya. Yang banyak yang dikurang-kurangi. Nah itu sekarang yang lagi saya tanamkan ke mereka-mereka ini, yaitu tadi organik itu tadi. Gimana kita ini biar mengganti kimia itu ke organik. Tapi kimia jangan ditinggalkan, tetap kita pakai. Cuman mengurangi aja gitu. Karena dengan mahalnya harga kimia. Iya. Seperti ini. Cuman yang sekarang ini kan orang masih agak-agak ragu-ragu. Oh begini kan. Kurang yakin lah dengan Kurang organik. iya, kurang yakin. Itu untuk perbandingannya, ini kan udah tanaman kedua. Tanaman pertama kemarin hasilnya dapat kebagian berapa Oh kemarin. ya? Yes, 95 kotak itu kena harga berapa itu bang? Keuntungannya berapa lah? Keuntungan. Dari modal berapa dapat hasil berapa? Kemarin Gitu tuh maksudnya. Iya. ya kemarin totalnya aja ya. Ya, totalnya. Ya, totalnya kemarin sekitar 36. 36 Dapatnya? juta. Iya. Itu udah dapat bagian. Itu masih Apa semua bagi dua? bagi iya masih kotor lah itu. Itu Masih kotor udah potong modal. Belum. Belum. Oh, belum. Dia Dengan dapat modal 36 juta. juta. Dengan modal berapa? Dengan modal Modal 5 juta 5 juta sekian lah. Wah, amazing leng. berarti mainan dapat 15 lah. Iya. dengan 3 bulan kerja ya. Iya. 3 bulan lah ya. Iya. Tomat ini dari awal 4 bulan lah. 4 bulan sampai finish Sampai ya. finish. Sampai finish. Nah, kalau untuk yang sekarang ini kan udah umur sebulan setengah. Iya. Untuk modal udah ketutup dari sawi. Iya. Udah ketutup dari saya. Tinggal modal sebulan setengahnya ke depan lagi kan. Makanya katanya kalau Mau bangun rumah. enggak 8.000 aja udah cukup nanti. Jual sama saya kan nota 8.000 aja. Harga 12.000 di nota 8.000 nanti Mas. Ya kan dia udah janji sama saya tadi kan. Ini udah ada videonya. Udah saksinya juga. Itu kan minnya kan. Itu kemarin enggak tanpa ini ya, tanpa mulsa juga. Tanpa kan? mulsa juga. Karena kalau kita tambahin ke modalnya tuh kemarin kita tambahin mulsa, berarti kan keuntungan ini bagiannya makin kecil. Iya benar. Iya. Itu memang bagus sistem yang kayak gini. Sedangkan kalau untuk kita tadi semprot rumput paling cuma habis berapa bang sampai panen? Mungkin satu botol satu kali aja. Satu botol ya? Satu Nilainya botol berapa? itu Satu berapa? botol. Kalau agil berapa? 85. 85. 85 sama 85.000. smartphone. Antara 85 90 lah. Ya, Dia dari Karena obat awal rumput naik semua sekarang kan. dari awal sampai finish berapa kali penyemprotan untuk gulmanya? Sekali ya. Terus cuman sekali. Iya. Tapi rajin ngoret mungkin ya. Rajin, Rajin. Ya kan Bersihin, kemarin karena ada sawinya tuh kan kita nggak berani nyemprotnya. Nah kalau untuk ini tadi kan yang kita bahas kan kalau nggak pakai mulsa kan ada penyakit yang lebih harus di ini penyemprotan. Itu ada peningkatan nggak untuk obat-obatannya? Beda meningkat sedikit kalau. Sedikit. Nah kira-kira berapa itu bang bedanya itu? Kalau misalnya kita pakai mulsa kita pakai obat berapa botol? Kalau kita nggak pakai mulsa kira-kira berapa botol kita pakai obat? Paling lebihnya cuma 1 botol lah. Bang. 1-2 botol ya. Iya. 1-2 botol itu paling harga obat paling nggak nyampe 200.000 ya. Iya, sekitar 200 lah. Nah berarti penambahan biaya untuk ini itu nggak nyampe 500.000 lah taruh sama obat rumput sama ini tadi. Cuman yang kita perlu kita lebih rajin di lahan. Iya. Berarti dari 5 juta sekian tadi kita menghemat sekitar 5 juta. Iya. Untuk Berarti 50% betul ya? 50%. ya, untuk satu gulung mulsa itu ya hitungannya ya, untuk satu gulung. Iya satu. Kalau teman-teman pertanian apa yang nonton ini nanam satu gulung mulsa ya kira-kira hebatnya 5,5 lah. Ya bisa kita pukul rata setengah lah penghematan biaya ininya. Dengan modal 5 juta dapat 36 juta. Iya. Dengan harga. Dengan harga Dengan harga berapa itu bang kemarin? Ya, Rata-rata? variasi ada yang
6,5, ada yang 5.000. Oh, dari harga 5 sampai 6.000 ya. Iya. 8.000 juga ada. Nggak jujur Anda. Berarti salah ngasih nota kan? Berarti 5 sampai 8.000 itu berarti kita bikin rata-ratanya di angka 6.000 ya. Panen di angka 6.000. Bisa dapat 30 juta dalam 4 bulan. 4 bulan ya. Oke, mungkin itu aja ya. Udah cukup ya. Ya, Le. Udah. Ya udah. Saya juga mau pulang ke Kota Agung. Kalau ini kita doakan aja nanti dapatnya bisa 30 per ini. Yang nanam 30, yang modalin 30. 30. Ya, mudah-mudahan. Yang konten ini dapat 10%. Ya, yang mendengar Kita yang pacara ini. 10%.